Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dengan NIM 201104040007 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam dari UINHAS Jember. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan bentuk pemerintahan di masa Orde Baru. Oke, baik teman-teman, simak terus ya videonya. Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Orba adalah sebuah tatanan pemerintahan dengan sistem baru yang ada di Indonesia. Dengan rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun, diawali dengan surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966, masa Orde Baru yang diperintah Presiden Soeharto mulai memimpin negara. Di masa pemerintahannya, Pak Soeharto melakukan koreksi yang membuat penerapan Pancasila semakin kuat. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan Tri Tuntutan Rakyat atau yang biasa kita sebut dengan sebutan Tritura, yang terdiri dari 3 tuntutan. Yang pertama, pembubaran PKI. Yang kedua, perombakan kabinet Dwikora. Dan yang terakhir adalah penurunan harga. Akan tetapi, sikap Pak Presiden Soekarno ini bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka. Peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Pak Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Pak Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Legend Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang biasa kita sebut dengan sebutan Super Semar. Nah, Super Semar ini menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Pak Soekarno menunjuk Pak Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Pak Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi Pancasila yang dilakukannya yaitu menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di sekolah. Pak Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru ini adalah berbentuk presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Nah, dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia yang berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela, melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi juga semakin kuat. Namun kondisi ini juga menurun ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Nah, krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Pak Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan
Orde Baru. Perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini yang menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei tahun 1998. Nah, di masa Orde Baru ini juga ada beberapa tragedi. Salah satunya adalah tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Pada tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Nah, setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Pak Presiden Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Baik teman-teman, sekian dari saya. Bila saya ada salah kata, mohon dikoreksi dan saya pribadi minta maaf. Sampai jumpa di lain hari. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Iskandar Zulkarnain pamit undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.